Ibrani pasal 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1, karena itu, sebab kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi yang seperti awan, marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa-dosa yang mudah menjerat kita, dan marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang sudah diatur di hadapan kita. Memandang kepada Yesus yang memulai dan yang menyempurnakan iman, maka ia pun oleh karena sukacita yang disediakan di hadapannya, tekun menanggung salib, mengabaikan malunya, lalu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebab itu perhatikanlah dia, yang tekun menanggung perlawanan yang sedemikian dari orang-orang berdosa terhadap dirinya, supaya jangan kamu menjadi lelah dan tawar hati dalam jiwamu. Di dalam bergumul dengan dosa, kamu belum melawan sampai berdarah. Dan kamu telah melupakan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada putra-putranya. Putraku, jangan kamu meringankan ajaran Tuhan, dan jangan tawar hati bila engkau ditegur olehnya. Sebab orang yang dikasihi Tuhan, dihajarnya, dan ia menyesah setiap putra yang diterimanya. Jika kamu tekun menanggung hajaran, itu karena Allah memperlakukan kamu sebagai putra-putranya, sebab putra siapakah yang tidak dihajar oleh bapaknya? Tetapi jika kamu tidak dihajar, padahal semua memperoleh bagian itu, maka kamu adalah anak haram dan bukan putra-putranya. Dan terlebih lagi kita sudah mempunyai bapa-bapa secara daging yang menghajar kita, dan kita menghormati mereka, bukankah kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh, supaya kita hidup? Sebab sesungguhnya mereka menghajar kita dalam beberapa waktu menurut apa yang nampak baik bagi mereka. Tetapi ia menghajar demi faedah kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Untuk sekarang ini, semua hajaran itu belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Meskipun demikian, sesudahnya hal itu akan menghasilkan buah sejahtera dari kebenaran bagi mereka yang dilatih olehnya. Karena itu kedangkanlah tangan-tangan yang terkulai, dan lutut-lutut yang goyah. Dan luruskanlah lorong-lorong bagi kakimu, supaya yang timpang jangan keluar dari jalannya, tetapi biarlah ia disembuhkan. Usahakanlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan, sebab tanpa itu, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lihatlah baik-baik, supaya jangan seorang pun kekurangan anugerah Allah, supaya jangan tumbuh akar kepahitan yang menyusahkan, sehingga karenanya banyak orang dinajiskan. Supaya jangan ada percabulan atau orang fasik seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab engkau tahu keadaannya sesudah itu, ketika ia hendak mewarisi berkat, ia ditolak, sebab ia tidak menemukan tempat untuk bertobat, meskipun ia sungguh-sungguh mencarinya dengan air mata. Berkat wasiat baru lebih baik daripada wasiat lama. Ayat 18, sebab kamu bukannya datang ke gunung yang boleh disentuh, dan yang menyala-nyala dengan api, juga bukan kepada kekelaman, dan kegelapan dan angin ribut. Dan suara nafiri dan suara firman, yang membuat pendengar-pendengarnya memohon supaya perkataan itu jangan diucapkan lagi kepada mereka. Sebab mereka tidak dapat menanggung apa yang diperintahkan, dan jikalau seekor binatang pun menyentuh gunung itu, ia harus dirajam atau ditembus dengan anak panah. Maka begitu dahsyat pemandangan itu, sehingga Musa berkata, saya sangat ketakutan dan gemetar. Tetapi kamu datang ke Gunung Sion, dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Kepada jemaat dan gereja anak sulung yang tercatat namanya di surga, dan kepada Allah, hakim dari semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang disempurnakan. Dan kepada Yesus, pengantara wasiat baru, dan kepada darah yang dipercikkan, yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Perhatikanlah baik-baik, supaya kamu jangan menolak dia yang berbicara, sebab jika mereka yang menolak dia yang berbicara di bumi, tidak dapat lolos. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Yang suaranya sudah mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia telah berjanji, katanya, Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan surga juga. Dan ungkapan ini, satu kali lagi, menunjukkan bahwa hal-hal yang diguncangkan itu dibuang. Sebab dari segala sesuatu yang diciptakan,
akan tinggal hal-hal yang tidak dapat diguncangkan. Karena kita ini menerima suatu kerajaan yang tidak bisa diguncangkan, biarlah kita memiliki anugerah, yang olehnya kita dapat melayani Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.